mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini, kesempatan untuk hidup, diberikan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, kami boleh semakin memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, urapilah kami. Amin. Di masa raya Prapaskah ini kita kembali menghayati perjalanan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan juga dalam keselamatan yang menghadirkan karya keselamatan dan juga pengampunan dosa. Firman Tuhan saat ini terambil dalam perjalanan Yesus Kristus, yaitu di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan Aku kepadamu lebih besar dosanya." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, betapa dalam kehidupan ini seringkali kita bisa bertemu dengan orang-orang yang seringkali terlalu percaya diri dalam hidupnya. Mungkin karena kekuatan, kuasanya, atau harta benda yang mereka miliki, sehingga seperti merasa punya kuasa yang super sekali, bahkan untuk kehidupan dirinya dan juga terhadap Tuhan. Tidak sedikit orang yang merasa sepertinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari Tuhan. Semua ini karena usaha saya. Semua ini karena usaha orang tua saya. Kalau bukan saya yang mengusahakan, yang bekerja keras, nggak akan terjadi seperti ini. Sehingga seringkali kita merasa sebagai manusia lebih hebat. Di dalam pembacaan kita diingatkan kata Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus, yang saat itu juga sedang bergumul di dalam masa-masa ketika Yesus diserahkan di dalam pengadilannya, dan dia jadi pemimpin dalam pengadilan itu. Ada kegamangan, jalan mana atau pilihan apa atau keputusan apa yang harus dipilih. Di ayatnya yang sebelumnya, ayat ke-10, Pontius Pilatus berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Pontius Pilatus berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku ini punya kuasa loh, yang bisa membebaskan, tetapi juga punya kuasa yang bisa menyalibkan. Jadi, ayo bicara kepadaku." Tapi Yesus katakan, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun." Mengungkapkan bahwa seorang hebat sekalibernya Pontius Pilatus, Yesus berkata, "Engkau tidak punya kuasa apapun. Engkau tidak punya kuasa apapun." Kenapa? Karena Pontius Pilatus manusia biasa. Dan dia tidak bisa berkata, "Aku punya kuasa untuk menyalibkan engkau dan juga membebaskan engkau." Hai, depan Pontius Pilatus itu adalah Tuhan Yesus. Begitu juga dalam hidup kita. Kita tidak punya kuasa apapun sebetulnya dalam kehidupan ini. Bahkan kuasa untuk menentukan kehidupan orang lain. Kuasa untuk menentukan atau mencap orang lain. Kalau dia dipanggil Tuhan di masa sekarang itu karena dosanya besar. Apalagi kalau misalnya terjangkit suatu penyakit tertentu seperti COVID-19. Karena dia karyawan saya bisa perlakukan dia semena-mena. Karena saya bisa punya kuasa memberhentikan atau tidak. Saudara, kita diajak Tuhan untuk diingatkan
di masa raya Paskah ini, betapa Tuhan kita punya kuasa yang sangat besar. Kuasa yang sangat besar yang membebaskan hidup kita dari kuasa maut dan kuasa dosa. Kuasa yang sangat besar yang dimana Tuhan tidak menggunakan kuasa itu dengan semena-mena, tetapi menggunakan kuasa itu dengan sangat berhikmat, bahkan seringkali tidak menggunakannya. Yesus tidak pernah mencap dirinya sebagai seorang Tuhan atau Sang Mesias, atau menggunakan kuasanya supaya banyak orang merasa spektakuler dan tergila-gila padanya. Tetapi Tuhan Yesus menggunakan kuasanya dengan ketulusan, kerendahan hati, dan tidak pamer. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, yang sekalipun punya hak untuk melakukan, bahkan menggunakan kuasanya dengan spektakuler, tapi dia punya kerendahan hati. Dia mampu untuk tidak menggunakan kuasanya dengan semena-mena. Begitu juga di masa sekarang. Kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan, diajak Tuhan untuk melihat, iya, kita diberikan kepercayaan, diberikan kuasa untuk menghadirkan karya keselamatan bagi kehidupan, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur sekali untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kami mengingat mereka yang sekarang ini sedang pergumulan di dalam kehidupan mereka. Baik rasa bosan, kesedihan hati, di tengah-tengah kehidupan iman dan mental mereka, di tengah-tengah keluarga yang seringkali semakin tidak aman dan nyaman, tengah-tengah rasa keterhilangan yang luar biasa, keterpurukan di dalam ekonomi. Tuhan, urapilah mereka, dan juga Engkau berkati dalam masa pemulihan ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk saudara dan saudari kami, oma opa kami yang sakit, karena usia yang sudah lanjut dan pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Treposa, Ibu Liana Senjahusada, Ibu Dianawati Handoko, Ibu Nani Pangestu, Ibu Heni Cahya, Ibu Lani Setiawan, Ibu Sumihar, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Bapak Manalu, keluarga Bapak Pendeta Adi Cahyono, keluarga Bapak Budiman. Kiranya Engkau memberkati Tuhan pemulihan ini. Begitu juga untuk keluarga Ibu Flo, kiranya juga urapi dengan hikmat penyertaan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami di masa sekarang yang sudah merasakan bosan, jenuh. Kau berkati mereka dengan hikmat penyertaan Tuhan, dan setiap orang tua yang mendampingi, juga oma opa yang mendampinginya Tuhan. Di balik itu kami juga bersyukur untuk prestasi anak-anak kami yang bisa menyelesaikan sekolah mereka dan lanjut kepada tahap universitas. Kau sertai prestasi ini dengan hikmat dan penyertaan Tuhan. Kau berkati juga mereka yang tidak dapat menikmati masuk sekolah atau universitas. Kiranya Tuhan jangan biarkan mereka menjadi rendah hati, tapi mereka punya semangat untuk terus berusaha dan berupaya. Tuhan Yesus, di balik semua itu kami mohon, Engkau yang mengurapi kami untuk menjadi sahabat satu dengan yang lain, membangun gereja-Mu, membangun keluarga kami, membangun diri kami untuk terus merasakan kasih Tuhan dan menjadi menyemarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sapaan gembala hari ini. Dan kiranya setiap kita boleh semakin merasakan karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan